bersyukur. Amin. Amin. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada yang tugas kita minggu yang lalu? Tidak ada. Oke. Silakan buka bukunya halaman 32. Iya, Bu. Oke. Materi kita yaitu mencintai lingkungan menurut Kristen. Anak-anak coba perhatikan pohon itu. Kenapa, Bu? Coba lagi dulu, naik ke situ. Boleh, boleh nggak? Boleh. Bu. Gimana pohonnya? Cantik bukan? Cantik, Bu. Kalian tahu nggak anak-anak? Enggak. Siapa yang menciptakan pohon dan juga langit dan bumi serta lingkungan yang ada di sekitar? Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya pada pasal Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 dan Kejadian 2 ayat 1 sampai 7 yang berisi tentang Allah menciptakan langit bumi dan segala isinya mulai dari adanya terang dan setiap dan gelap. Allah menciptakan cakrawala, tumbuh-tumbuhan, benda-benda dan cakrawala yaitu matahari, bulan dan juga bintang-bintang. Dari semua ciptaan yang sudah Allah ciptakan, apakah kita sudah menjaga ciptaan Tuhan tersebut? sudah, Bu. Kadang-kadang, Bu. Ibu main dengan fotografernya. Aduh, lagi rusak. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, dari semua ciptaan-ciptaan Tuhan yang sudah buat, apakah kita semua sudah merasakan semua ciptaan yang sudah Tuhan buat pada kita? Merasakan seperti apa? Seperti matahari, Udah. Oke, ibu mau bertanya dulu. Pernah nggak kalian menjaga lingkungan sekitar kalian? Pernah yang kalian membuang sampah sembarangan? Oke, ibu tanya dulu sama kalian ya, anak-anak. Bagaimana cara kalian untuk mencintai lingkungan yang ada di sekitar kalian? Dengan cara menjaga. Satu-satu. Dengan cara merawat. Ya, baru Menjaga, Bu. Menjaga kebersihan. oke, bagus. Membuang sampah pada tempatnya supaya matang. Jadi kalau yang berusaha lingkungan itu seperti apa, anak-anak? Membuang sampah sembarangan. Menjaga pohon sembarangan. Sembarangan. Membakar hutan, Bu. Oh ya, tentang lingkungan. Oke, anak-anak dibuka dulu Alkitabnya dalam Amsal 3 ayat 19 sampai 22. Amsal berapa, Bu? Amsal 3 ayat 19 sampai 22. Udah, Bu. Udah, Bu. Ya, coba dibaca. Di Amsal 3 ayat 19 sampai 22. Dengan ayat ini Tuhan mengatakan kepada kita untuk memelihara alam, bukan berusaha akan menciptakan alam itu sendiri secara perlahan. Sesungguhnya Tuhan telah menciptakan alam semesta beserta isinya dan teramat sangat indah. Sudah, Bu. Itu salah nggak? Ini. Coba baca. Amsal 3 ayat 19 sampai 22. Ini baca. Ya, kitab ini. Sudah. Pasti Bu. Tuhan rasakan tak sebagian. Amsal 3 ayat berapa, Bu? 19 sampai 22. Amsal 3 ayat 19 sampai 22. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan meninggikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangkan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Maka itu akan menjadi titipan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Oke, anak-anak. Jadi makna dari Amsal 3 ayat 19 sampai 22 ini dikatakan Tuhan mengatakan kepada kita untuk
menurut Alkitab? Oke, kepada anak-anak apakah ada yang bisa menjawab? Tidak ada. Terus kan Bu, aku juga yang bertanya Bu. Boleh Bu masih boleh ditanya? Boleh. Gimana? Apakah pada zaman dulu atau pas zaman dulu pas kayak pelayanan khusus itu apakah di situ berlaku merawat lingkungan juga? Oke, saya akan menjawab pertanyaan pertama itu. Oh iya adik-adik, kalian ada nggak yang udah bisa menjawab pertanyaan Helen yang pertama itu? Sebentar ya Bu. Oke, gua akan menjawab ya. Oke, sebenarnya tidak ada sanksi yang ada dalam kitab. Tetapi kalau kita tidak menjaga lingkungan, apa yang akan terjadi pada kita? Karena itu Tuhan menyuruh kita untuk memelihara lingkungan supaya kita bisa menikmati alam. Karena dari alam tersebut kita juga bisa menikmati makanan. Oke, dan juga pertanyaan yang kedua yaitu apakah ada zaman dahulu? Kalau tidak ada zaman dahulu melestarikan alam, tidak mungkin ada ayat Alkitab yang keluar dalam Amsal 3 ayat 19-22 ini. Gitu. Baik, saya ingin tanya, seperti yang disampaikan Pak Rosan, bahwasanya memelihara lingkungan atau merawat lingkungan itu sudah terlebih dahulu ada di sejak zaman dulu gitu kan Bu. Bagaimana menurut pendapat Ibu di zaman sekarang banyak bencana-bencana yang masih terjadi di dunia ini, terbilang seperti itu. Apakah di dalam dunia ini sudah terjadi yang disampaikan itu seperti memelihara lingkungan, menjaga pelestarian seperti tidak menebang pohon, gitu, membakar pohon yang berhutan, gitu Bu. Bagaimana pendapat tentang itu? Oke, sebenarnya di Indonesia Iya. terbilang ya seperti pernah ya ke Indonesia tak? Pernah. Di sana kan banyak sekali tempat pembuangan sampah. Iya, begini kan Ya, bau juga kan? Iya Bu. Itulah bukti kalau sebenarnya negara Indonesia ini belum melestarikan lingkungan. Tapi ada juga kota yang sudah melestarikan lingkungan seperti Bali. Iya Bu. Bali sangat indah bukan? Iya Bu. Oke, sangat indah karena Bali terkenal juga dengan keasrian ya kan? Dan juga Bali juga terkenal karena alamnya sungguh indah dan juga bersih. Dan juga pengalaman saya mengenai itu janganlah kita seperti mereka mengikuti orang-orang fasik. Kita harus menjaga dan memelihara lingkungan supaya kita berguna bagi anak cucu kita nantinya. Karena yang akan merasakan apa yang kita lakukan sekarang ini itu anak cucu kita nanti. Jadi Bu, solusinya bagi orang yang tidak sadar akan memelihara lingkungan itu bagaimana kita memberi solusi agar mereka bisa dapat menjaga lingkungan seperti itu? Yang pertama itu ketika kalian melihat teman kalian yang membuang sampah, ditegur. Jangan seperti itu ya, yang lain kali membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi yang bertanya? Saya ingin membantah Bu. Tadi Bu bilang cuma Bali yang paling merawat lingkungan. Jadi Bu, dan Toba itu sama saya itu enggak merawat lingkungan Bu. Salah saya ya. Maaf ya, Oke. Bu. Nah, ada lagi yang bertanya? Bu, saya Bu. Ya. Itu kan tadi kita harus menjaga lingkungan, jangan memotong pohon-pohon yang ada di hutan. Nah, berarti kalau kita membangun rumah, berarti kita udah berdosa dong Bu. Karena kan kalau kita membangun rumah kita pakai pohon-pohon yang ada di hutan itu Bu. Seperti ini, nah, saya mau tambahkan ya. Ketika kita memotong pohon, di sampingnya itu kita harus menanam pohon juga untuk menggantikan pohon yang sudah kita potong seperti ini. Saya mau menambahkan seperti Alkitab yang dikatakan Ulangan 20 ayat 19
sampai 20. Apabila dalam memerangi suatu kota engkau lama menempuhnya untuk tidak rebut, maka tidak boleh engkau merusak pohon-pohon sekelilingnya. Dan ayat kedua, hanya pohon-pohon yang tidak menghasilkan makanan itu boleh dipotong, boleh kau rusak dan boleh kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau. Yang tadi yang dikatakan seperti saudara, apakah itu boleh dipotong? Tuhan sudah menyatakan boleh. Itu untuk melindungi diri sendiri. Ada lagi yang bertanya, Nana, supaya kita memutar video ini. Tidak ada. Tidak ada. Oke, Nana, coba kalian perhatikan video ini ya. Iya. Iya. Bu, dipercepat Bu, lama kali menangani yang Bu. Bu, kok suaranya kok ada sih? Iya, Nak, lagi bermasalah dengan ibu. Tapi gak apa-apa lah, dari video coba ini ini bisa kita upload. ilustrasi. Oke, Nana. Apa yang bisa didapat dari video dari yang dikatakan tadi? Jangan ditiru ya guys, sama ditiru. Apa yang kita dapat? Menurut saya, jangan ditiru itu seperti yang tadi, tidak boleh membuang sampah dan sembarangan. Dan yang boleh dilakukan ditiru itu seperti membuang sampah pada tempatnya. Itu menurut saya. Lagi, Nak? Saya mau bertanya, bisa? Ini dulu, Nak, ya. Dulu ya. Fokusin dulu kita ya. Oke. Oke, Bu. Saya mau menyangka dari saudari Agnesia tadi. Saya memahami dari video itu Bu, bahwa dari ada beberapa orang yang masih tidak menjaga kelestarian lingkungan, dan ada juga beberapa orang yang masih menjaganya. Jadi itu menurut saya tergantung kepada kesadaran diri sendiri. Iya, bagus. Tepuk tangan buat Chris. Bahwasanya saudari Helen dia mempunyai etika Kristen dalam dirinya. Perlu diapresiasi. Sekian dari materi yang Ibu paparkan. Semoga materi yang Ibu paparkan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita lebih pintar untuk menjaga lingkungan. Oke, Nana, Ibu ada PR untuk kalian. Iya. Ditulis ya. Iya. Oke, yang pertama, Ya. bagaimana anak-anak dalam menjaga lingkungan sekitar yang ada di lingkungan kalian? Bisa diulangi Bu? Bagaimana cara anak-anak dalam menjaga lingkungan sekitar kalian? Oke. Yang kedua, coba tuliskan ayat Alkitab yang menyatakan mencintai lingkungan. Minggu depan Ibu minta ya, anak-anak. Siap. Oke, untuk menutup pembelajaran kita, siapa yang mau berdoa? Angel dulu. Sendirilah. Tadi bukan doa. Oh iya, ya berarti kali dia ya.
Analis yang baik, tadi kami sudah